Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Khairunisa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat, yaitu yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis Keterampilan Proses Sains dengan Problem Based Learning pada tema 9 benda-benda di sekitar kelas 5 SD Negeri Kenteng tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Mengapa penting? Pendidikan di sekolah berkaitan erat dengan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik di dalam kelas. Penggunaan bahan ajar menjadikan proses belajar mengajar lebih bermakna. Pemanfaatan yang tepat digunakan dalam kelas yaitu modul. Modul adalah bahan ajar cetak yang disusun untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Modul disebut juga sebagai bahan ajar untuk belajar secara mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar secara mandiri. Idealnya seperti apa? Idealnya modul yang dibuat adalah memadukan keterampilan proses sains dengan model problem-based learning. Perpaduan tersebut berguna untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan memecahkan suatu masalah. Pengembangan modul tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar pendamping guru atau dapat digunakan oleh siswa itu sendiri. Keterampilan proses sains memiliki 3 komponen, yaitu kemampuan menggunakan pikiran atau keterampilan intelektual, kemampuan nalar, perbuatan efisiensi dan efektif untuk mencapai hasil tertentu, termasuk kreativitas dengan komponen-komponennya. Maka akan dimasukkan ke dalam modul dan dengan model pembelajaran problem-based learning pada materi benda-benda di sekitar kita pada kelas 5. Bagaimana kondisi di lapangan? Menurut saya, sekolah yang saya temui belum menggunakan modul sebagai media pembelajaran dalam kelas, hanya menggunakan LKS dan buku siswa. Dengan adanya modul, siswa akan lebih banyak pengetahuan yang dimiliki dan siswa lebih bisa berpikir secara mandiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Modul dengan berbasis keterampilan proses sains dan model pembelajaran berbasis suatu masalah akan menjadikan siswa dalam meningkatkan cara berpikir siswa lebih meningkat. Apakah ada kesenjangan antara ideal dengan kondisi lapangan? Penyebab dari kesenjangan tersebut adalah adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi lapangan yang meliputi kesenjangan antara pembelajaran IPA yang harusnya memberikan pengalaman langsung atau bermakna, namun kenyataannya siswa kurang terlihat langsung dalam proses pembelajaran. Kemampuan keterampilan proses siswa yang harusnya tinggi namun kenyataannya masih minim atau rendah. Serta penggunaan komponen pembelajaran yang seharusnya inovatif dan sesuai dengan pembelajaran IPA, namun kenyataannya masih kurang adanya inovasi. Apa penyebab kesenjangan tersebut? Yang pertama, siswa kurang aktif dan antusias pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah atau yang biasa disebut dengan teacher center. Yang ketiga, kurangnya siswa dalam belajar pengalaman langsung. Nah, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa hanya diperintahkan untuk mencatat, menghafal, dan mendengarkan saja apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga pembelajaran berlangsung di dalam kelas menjadi pasif. Siswa tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran berlangsung karena siswa kurang terangsang dengan penjelasan materi guru. Selain itu, pada saat siswa diminta untuk memecahkan suatu masalah, siswa kurang terampil atau kesulitan. Hal tersebut disebabkan keterampilan proses sains siswa minim atau rendah. Rendahnya keterampilan proses sains siswa disebabkan karena siswa tidak memiliki pengalaman langsung
atau menemukan konsepnya sendiri sehingga siswa tidak mempunyai pengalaman proses pembelajaran konsep IPA tersebut yang nantinya berguna dalam proses pemecahan suatu masalah. Bagaimana cara meminimalkan kesenjangan tersebut? Berkaitan dengan hal-hal di atas, perlu segera diatasi, yaitu dengan meminimalkan permasalahan di atas dengan mengubah pembelajaran dengan metode ceramah atau disebut dengan teacher center menjadi pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung atau disebut dengan studi center. Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan kondisi ideal dengan fakta, sehingga perlunya pemanfaatan bahan ajar yang menarik untuk peserta didik. Modul pembelajaran yang mendukung aktivitas pengalaman langsung peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan keterampilan proses. Modul yang dibuat adalah memadukan keterampilan proses sains dengan model pembelajaran problem-based learning. Perpaduan tersebut berguna untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu kajian teori dan tinjauan pustaka. Kajian teori yang pertama, keterampilan proses sains menurut Rustaman dalam Yuyu Yuliati tahun 2016 mengemukakan keterampilan proses sains adalah semua kemampuan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori sains baik berupa kemampuan fisik maupun kemampuan mental. Menurut Rustaman, keterampilan proses sains meliputi kegiatan melakukan pengamatan, menafsirkan, mengklasifikasi, berkomunikasi, memprediksi, merumuskan hipotesis, menganalisis data, merancang eksperimen atau percobaan, menerapkan konsep atau prinsip, mengajukan pertanyaan, menggunakan alat, melakukan pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua, model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perancangan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat penilaian pembelajaran. B. Model pembelajaran problem-based learning. Menurut Arens 2008, dalam Arif Juang Nugraha tahun 2017 menjelaskan problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, mempelajari peran-peran orang dewasa, serta menjadi pelajar yang mandiri. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang mengaplikasikan teori kognitif dan konstruktivis karena mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan yang telah ada pada dirinya dengan informasi baru dalam rangka untuk memecahkan suatu masalah. Sintaks model problem-based learning menurut Arens dalam Yuyu Yuliati tahun 2016 mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan dengan 5 langkah atau fase kegiatan. Adapun tahapan pembelajaran atau sintaks pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa, mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Yang kedua, membantu investigasi mandiri dan kelompok.
Yang ketiga, mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan eksibit. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Nela Rovisian tahun 2018 juga mengemukakan sintaks problem-based learning meliputi tahap pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan suatu masalah. Modul. Menurut Daryanto, dalam Anik Twiningsih tahun 2017 menyatakan bahwa modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Menurut Kurniasih dan Sani tahun 2014, struktur modul dapat bervariasi tergantung pada karakter materi yang akan disajikan, ketersediaan sumber daya, dan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Secara umum, modul harus memuat paling sedikit yang pertama, judul, yang kedua, petunjuk belajar atau petunjuk siswa atau guru, yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai, yang keempat, informasi pendukung, yang kelima, latihan-latihan, dan yang keenam, penilaian atau daftar pustaka. Pada penilaian hasil analisis aspek kegrafikan modul pembelajaran didasarkan pada unsur pengembangan media oleh Smaldino, Lauter, dan Russell, dalam Monica Handayani tahun 2018 menyatakan bahwa unsur visual terdiri dari pengaturan, keseimbangan, warna, kemudahan dibaca, dan menarik. Sementara unsur teks terdiri dari gaya, ukuran, spasi, warna, penggunaan huruf kapital. Berdasarkan analisis kegrafikan modul pembelajaran tematik integratif berbasis problem-based learning, dinilai telah memenuhi aspek kegrafikan karena proporsi tata letak, teks, dan gambar pada modul pembelajaran yang telah memenuhi standar, seperti pemilihan huruf pada modul sehingga memudahkan keterbacaan dan proporsi tata letak, ilustrasi atau gambar yang memudahkan siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Tinjauan pustaka yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuyo Yuliati tahun 2016 tentang peningkatan keterampilan proses sains siswa sekolah dasar melalui model pembelajaran berbasis masalah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan keterampilan proses sains yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah atau PBM lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran bukan PBM. Dukungan dalam judul penelitian penulis yaitu penggunaan model pembelajaran yang di dalamnya mengacu pada kemampuan keterampilan proses sains atau problem-based learning. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Juang Nugraha, Hardi Suyitno, dan Endang Susilaningsih tahun 2017 tentang analisis kemampuan berpikir kritis ditinjau dari keterampilan proses sains dan motivasi belajar melalui model PBL. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan setelah menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Keterampilan proses sains memiliki hubungan kuat dengan kemampuan berpikir kritis. Keterampilan proses sains mempengaruhi kemampuan berpikir kritis sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5% disebabkan oleh faktor lain. Dukungan dalam judul penelitian penulis yaitu penggunaan kemampuan keterampilan proses dilihat dari cara berpikir siswa melalui model pembelajaran problem-based learning. Kerangka berpikir siswa, kondisi awalnya meliputi keaktifan siswa tidak muncul. Yang kedua, pembelajaran masih bersifat konvensional atau ceramah. Dan yang ketiga, hasil belajar siswa masih rendah. Tindakan yang akan dilakukan yaitu penggunaan modul berbasis keterampilan proses sains dengan model pembelajaran problem-based learning dan yang akan menghasilkan uji kelayakan dan uji keefektivitasan. Dan kondisi akhirnya yaitu melalui modul berbasis keterampilan proses sains dengan model problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Selanjutnya, kita memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa modul IPA berbasis keterampilan proses sains dengan problem-based learning pada tema 9 benda-benda di sekitar kita kelas 5. Dengan pengembangan yang akan digunakan dengan penelitian ini adalah dengan model ADDIE. Menurut Endang Mulyaningsih menggambarkan tahapan desain pengembangan ADDIE sebagai berikut. Yang pertama, A, yaitu analisis. Analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dengan keterampilan proses sains dan problem-based learning. Yang kedua, D, desain. Menentukan rancangan produk yang sesuai dengan keterampilan proses sains dengan model problem-based learning. Yang ketiga, D, development. Mengembangkan, prototipi, dan validasi oleh ahli terhadap produk yang akan dikembangkan. Yang keempat, I, implementation. Melakukan uji coba terbatas dan uji lapangan terhadap modul yang dikembangkan serta membagi angket respon. Yang kelima, E, evaluation. Melakukan uji lapangan diperluas dengan membandingkan modul yang dikembangkan dengan modul lain serta perbaikan tiap tahapan dan hasil yang diperoleh. Prosedur penelitian meliputi 5 tahap. Yang pertama, analisis. Tahap analisis merupakan tahap di mana peneliti menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan. Tahap analisis yang dilakukan penulis mencakup 3 hal, yaitu tahap analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis karakter. Yang kedua, desain atau perancangan. Pada tahap ini mulai dirancang modul yang akan dikembangkan sesuai hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, tahap perancangan dilakukan dengan menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam modul seperti penyusunan peta kebutuhan, modul dan kerangka modul. Peneliti juga mengumpulkan referensi yang akan digunakan dalam mengembangkan materi dalam bahan ajar modul. Yang ketiga, development atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Pada tahap ini, pengembangan modul dilakukan sesuai dengan rancangan. Setelah itu, modul tersebut akan divalidasi oleh dosen, ahli, dan guru. Pada proses validasi,
validator menggunakan instrumen yang akan disusun pada tahap sebelumnya. Yang keempat, implementation atau implementasi. Tahap keempat adalah implementasi. Implementasi dilakukan secara terbatas pada sekolah yang dirujuk sebagai tempat penelitian. Guru kelas melakukan pembelajaran dengan bantuan modul yang sudah dikembangkan. Peneliti bertugas sebagai observer dan mencatat segala sesuatu pada lembar observasi yang dapat digunakan sebagai perbaikan modul. Setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik melakukan tes dengan menggunakan soal yang telah disediakan. Yang kelima ini atau yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terakhir terhadap modul yang dikembangkan berdasarkan masukan yang didapat dari angket respon atau catatan lapangan pada lembar observasi. Hal ini bertujuan agar modul yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan yang dapat dilakukan oleh sekolah yang lebih luas lagi. Masuk ke dalam subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Genteng, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah modul IPA berbasis keterampilan proses sains dengan problem based learning pada tema 9 benda-benda di sekitar. Instrumen penelitian. Yang pertama, lembar penilaian modul. Penilaian modul ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, lembar penilaian modul oleh ahli materi. Yang kedua, lembar penilaian modul oleh ahli media. Dan yang ketiga, lembar penilaian modul oleh ahli guru. Yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Lembar ini digunakan untuk mencatat data yang diperoleh dari masukan peserta didik, kegiatan pembelajaran yang berlangsung, dan masukan dari guru setelah proses pembelajaran. Yang ketiga, angket respon. Angket respon ini dibagi menjadi 2, angket respon siswa dan angket respon guru. Dan yang keempat yaitu tes hasil belajar. Jenis data. Jenis data ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, data proses pengembangan modul. Data proses merupakan data deskriptif yang meliputi semua data sesuai dengan model pengembangan, analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Yang kedua, data kevalidan modul. Data kevalidan didapatkan dari hasil penilaian validator, data kevalidan, dan ditinjau dari aspek kelayakan isi, bahasa, penyajian, kegrafikan, dan pendekatan. Ketiga, data kepraktisan modul. Data tersebut diperoleh melalui angket respon guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, data keefektifan modul. Data tersebut didapatkan dari nilai hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Modul dimulai efektif jika presentase ketuntasan klasikal peserta didik memenuhi klarifikasi minimal baik berdasarkan tabel kriteria kecakapan akademik.